Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol kok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Assalamualaikum sobat, selamat datang kembali di channel Hamba Amatiran, masih bersama saya Kang Nur. Kali ini kita bakal ngomentarin atau lebih tepatnya ngambil pelajaran dari video viralnya Gus Miftah yang seolah mengolok-olok penjual es teh. Tapi sebelum itu perlu ditegaskan bahwa saya gak ada masalah dengan Gus Miftah. Kita juga gak saling kenal, dan saya gak ada maksud untuk menghujat pribadi beliau melalui video ini. Video ini hanyalah kritik dari saya untuk perilaku kurang pantas yang dilakukan beliau saja. Pertama, terlepas dari video es teh, saya sebenarnya sangat respect dengan beliau. Yang saya ketahui dari video-videonya, beliau itu sebenarnya cukup sering borong dagangan orang. Makanya di video yang viral itu, awal kejadiannya adalah ada penonton yang teriak buat borong dagangan si bapak penjual es teh. Dan bukannya diborong, yang terjadi malah olokan terhadap bapak tersebut. Terus kalau kalian belum tahu, Gus Miftah itu sering sekali berdakwah di diskotik. Bayangin, Ustadz dakwah di diskotik. Ustadz normal mana yang mau dan kuat untuk dakwah di diskotik coba? Jadi respect lah untuk Gus Miftah dalam hal ini. Dan juga setahu saya Gus Miftah adalah orang yang menjadi jalan hidayah bagi Om Deddy Corbuzier untuk masuk Islam. Nah, yang jadi pertanyaan, setelah kita tahu bahwa Gus Miftah punya citra yang baik, kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Jadi dugaan saya, candaannya Gus Miftah di video tersebut muncul karena kebiasaannya bercanda di diskotik. Yang mana kalau di diskotik mungkin candaan kayak gitu normal. Mungkin, saya juga gak tahu. Salahnya Gus Miftah adalah beliau malah membawa candaan diskotik ini ke forum umum. Ya tentu saja ini salah. Ini artinya beliau kurang bijak dalam memahami situasi dan kondisi. Dan kekurangannya ini bisa kita lihat di video-videonya yang lain. Budayati elek. Milo dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Sekali lagi ini cuma dugaan saya aja. Kalau dugaan saya salah, sobat bisa langsung koreksi di kolom komentar. Yang pasti pelajaran buat kita adalah kalau bercanda tolong lihat dulu siapa yang mau diajak bercanda dan bagaimana candaannya. Karena gak semua orang itu bisa terima candaan kita. Jangan sampai candaan yang seharusnya menghibur malah jadi menyakiti hati orang. Mestilah surga kan di bawah telapak kaki ibu. Kalau tak di ibu, tak adalah surga. Kemudian sobat, dari kasus ini kita tahu bahwa orang-orang yang diberi status sosial tinggi, kalau mentalnya belum siap, dia bisa lupa diri, sehingga merendahkan orang lain yang dianggap status sosialnya lebih rendah. Itulah kenapa Allah tidak hanya memberi ujian dalam bentuk kemiskinan, melainkan Allah menguji dengan segala hal yang ada di dunia ini. Kalau miskin itu ujian, kaya juga ujian. Terkenal itu ujian, tidak terkenal juga ujian. Jadi semuanya itu ujian. Kalau kita lulus, derajat kita di hadapan Allah akan naik. Dan kalau gagal, ya derajat kita turun. Ujiannya orang yang punya status sosial tinggi adalah kesombongan. Karena orang yang punya posisi tinggi biasanya akan cenderung arogan dan merendahkan orang yang posisinya di bawah dirinya. Padahal kedudukannya di dunia tidak mempengaruhi kedudukannya di hadapan Allah. Allah tidak menilai orang dari seberapa tinggi jabatan seseorang, melainkan Allah menilai dari seberapa bertakwanya dia kepada Allah. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kejadian Gus Miftah ini, dan saya kira ini pelajaran yang paling berharga, ialah benar adanya bahwa salah satu nikmat paling besar yang diberikan oleh Allah pada kita adalah ditutupnya aib-aib yang kita punya. Lihatlah apa yang terjadi pada Gus Miftah ketika aibnya dibuka. Citranya hancur, karirnya hancur, orang-orang banyak yang benci, aib-aibnya yang lain ikut terbongkar. Pokoknya gak enak banget deh kehidupannya. Jadi saya setuju kalau ada orang yang bilang bahwa yang namanya orang baik itu gak ada. Yang ada hanya orang yang aibnya ditutup. Karena semua orang pasti punya aib dan gak ada yang tahu kapan aib itu akan dibuka oleh Allah. Makanya kita harus berdoa agar aib-aib kita jangan pernah dibuka. Dan kita juga jangan kufur nikmat dengan sengaja menyebarkan aib kita sendiri. Padahal Allah sengaja menutupinya demi kebaikan kita. Jadi ya itu saja mungkin untuk video kali ini, gak usah panjang-panjang karena sudah banyak yang bahas juga. Dan mari kita sudahi saja masalah Gus Miftah. Toh beliau sudah minta maaf, terlepas apakah beliau ikhlas atau enggak minta maafnya. Jabatannya juga sudah dicabut dan kita cukup mengambil hikmahnya aja. Masih banyak masalah yang lebih penting yang perlu kita perhatikan daripada memperpanjang masalah ini. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam dari hamba amatiran yang sedang berusaha jadi hamba pro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.